Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adita Kami dengan NPM A1M02306. Baik, di sini kita akan belajar mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa sih itu tekanan zat? Nah, tekanan zat di sini tekan, adalah gaya yang bekerja pada satuan luas pada bidang tekan. Nah, tekanan zat dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, pada zat padat itu adalah tekanan yang merupakan besar gaya yang bekerja di setiap luas bidang tekan pada zat padat. Contohnya pada tekanan zat padat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika melewati jalan berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kaki tidak terlalu terperosok masuk ke dalam lumpur. Berbeda ketika menggunakan sepatu hak tinggi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, jadi hal itu dapat terjadi karena semakin besar gaya yang menekan pada satuan luas bidang tekan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Selanjutnya ada tekanan zat cair. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang disebabkan oleh kedalaman zat cair. Berdasarkan konsep tekanan, tekanan berbanding lurus dengan gaya, sehingga semakin dalam posisi zat cair, semakin besar gaya beratnya. Jadi semakin dalam posisi zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Selain kedalaman, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu massa jenis, kecepatan gravitasi, dan juga ketinggian zat cair. Selanjutnya itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika pembuatan bendungan yang didesain lebih tebal bagian bawahnya. Hal itu bertujuan untuk menahan tekanan air yang semakin kuat di bagian bawahnya, sehingga bendungan tidak mudah ambruk. Selanjutnya itu ada hukum Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes ini yaitu sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang tentunya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa pada kapal selam, di mana saat kapal selam berada di darat, tangki kapal diisi udara sehingga kapal dapat mengapung. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki terisi air hingga kapal dapat menyelam. Ketika itu ada hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tubuh diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu contohnya pada alat pengangkat mobil. Nah, prinsip kerja pada alat pengangkat mobil ini menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi yang dimasukkan melalui salah satu dari dua keran yang ada di alat tersebut. Nah, udara tersebut kemudian dimanfaatkan dalam suatu ruangan hingga menghasilkan suatu tekanan yang besar. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ada juga alat pengangkat mobil. Prinsip kerja pada alat pengangkat mobil ini menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi, kemudian dimasukkan melalui salah satu udara tersebut kemudian dimanfaatkan ke dalam suatu ruangan hingga menghasilkan suatu tekanan yang besar. Nah, tekanan besar itu selanjutnya akan diteruskan oleh minyak ke penghisap yang lebih besar. Dan lebih tekanan itulah nantinya akan menghasilkan gaya angkat yang sangat besar hingga mampu mengangkat mobil tersebut. Nah, setelah itu, untuk menurunkan mobil itu dapat dilakukan dengan cara membuang udara manfaat tadi melalui keran satunya, yakni karena pengeluaran udara. Selanjutnya itu ada tekanan gas. Nah, tekanan gas adalah suatu tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara disebut dengan barometer. Nah, satuan dalam tekanan udara adalah milibar (mb). Jadi, besarnya tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian dari suatu tempat. Semakin tinggi tempat, maka akan semakin rendah pula tekanan udaranya. Hal tersebut berlaku untuk sebaliknya. Contohnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya pada balon udara. Nah, balon udara yang berukuran besar dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.